Ih, ditaruh mana sih? Gini deh, kalau peralatan itu naruhnya sembarangan. Terus, aku cari penggorengan dari tadi. Udah ada teman masak, maaf ya. Aku tadi ribet banget karena nyari penggorengan. Kenapa penggorengan ini? Karena hari aku akan masak telur. Telur itu kan di tiap kulkas pasti ada. Dan kenapa harus penggorengannya yang gatal seperti ini? Karena keluaran, jadi jangan gorengnya banyak sekali lagi. Malah kamu udah rugi, jangan sampai habisin gas atau minyak ya kan? Siapa telur yang akan aku masak? Yang pasti sih telur yang akan aku masak kali ini akan bikin kamu gini. Sama tahu aku seperti apa telurnya? Jangan mana-mana, tapi masak ya Ramadan. Masak yuk! Nah, ini nih yang pasti selalu ada di kulkas kamu kan, telur. Dan kali ini aku akan masak telur ceplok kecap pedas. Seperti anting aku nih. Tuh kan. Jadi aku juga udah siapin telur ceplok aku sendiri. Bahan-bahannya adalah yang pertama telur dan juga ada bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, 5 buah cabai rawit dan 2 cabai keriting, 1 buah tomat, dan kemudian ada saus tiram, kecap manis, daun bawang, dan pasangan fenomenal yang tidak boleh terpisahkan, gula dan garam. Nanti akan aku hias dengan bawang goreng dan juga potongan cabai merah. Nah, sekarang kita mulai aja. Yang pertama adalah aku mau menggoreng telur dulu. Atau kalau anak aku bilang adalah telur ceplok. Kita akan ceplok dulu telurnya. Kalau teman masak mau telurnya itu crispy di sampingnya, berarti harus pakai minyak yang agak banyak dan begitu dimasukin telurnya harus panas sekali minyaknya. Tapi kalau ternyata maunya yang pinggirnya lembut gitu kan, bisa pakai api kecil menggorengnya, jadi jangan terlalu panas-panas banget minyaknya. Aku maunya yang crispy, jadi aku akan tunggu minyaknya sampai panas. Nah, sekarang minyaknya sudah panas, jadi aku akan menggoreng telurnya. Kalau mau mecahin telur, di permukaan yang rata. Kenapa? Karena kalau di permukaan yang biasanya kan kita kalau memecahkan telur kan di sudut meja atau pakai pisau, kulitnya suka masuk ke dalam telur. Jadi dipukul aja di tempat yang rata dan kemudian tinggal dipecahkan. Tuh, lihat nggak, telurnya kan jadi crispy. Kita tunggu. Oke, ini akan kita tunggu sampai dengan telurnya matang. Untuk masakan ini sih menurut aku yang paling enak adalah kuning telurnya itu harus matang. Nah, kalau misalnya mau pakai telur ayam kampung boleh nggak? Boleh, tapi telur ayam kampung itu kan lebih kecil dibanding telur ayam negeri. Tapi manfaatnya juga banyak, karena telur ayam kampung itu kolesterolnya lebih rendah dibandingkan telur ayam negeri. Emang kenapa sih nggak boleh setengah matang? Ya bukannya nggak boleh, masa nggak boleh, tapi jangan terlalu sering karena ada kandungan bakteri salmonellanya yang bisa berbahaya kalau terlalu banyak. Nggak heran orang-orang banyak yang menyimpan telur di kulkasnya karena memang telur itu banyak banget manfaatnya. Nggak cuma untuk perut yang bikin kenyang, tapi juga untuk kecantikan. Kuning telurnya bisa loh untuk masker atau misalnya buat ngangkat-ngangkat komedo di hidung ya sambil nonton masak enak gitu kan, sambil nyatet-nyatet resep ya, kamu pemburu resep. Tinggal pakai tuh, diolesin ke sini nih. Ya, kalau hidungnya maksimalis agak banyakan, kalau hidungnya minimalis kayak aku ya dikit aja putih telurnya. Terus tunggu kering, tinggal dikelopekin, bisa ngangkat komedo deh. Terus kalau putih telurnya buat masker, kuning telurnya buat apa? Kuning telurnya juga bisa sih buat masker. Tapi kalau misalnya mau bikin kue yang pakai kuning telur aja itu lebih moist. Jadi rasanya tuh lebih enak. Nah, teman masak, kalau ternyata kamu termasuk yang nggak terlalu suka telur, mau diganti boleh nggak? Boleh. Kamu punyanya apa? Tahu? Boleh pakai tahu.
terong, boleh pakai terong. Dengan bumbu yang sama, sebetulnya kita bisa membuat banyak sekali masakan. Jadi harus selalu kreatif untuk menghidangkan masakan untuk keluarga tersayang. Kalau sekarang aku telur aja, pertama yang murah. Terus kalau nggak suka telur diceplok gimana dong? Boleh didadar kok, atau boleh juga telurnya direbus. Dengan bumbu ini, telur rebus juga bisa. Tapi kalau telur rebus, mendingan digoreng dulu sebentar. Supaya nggak mercik, sebelum digoreng telur rebusnya ditusuk-tusuk dulu pakai garpu. Jadi dia nggak mercik-mercik. Nah, ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Sekarang akan kita tumis dan juga untuk membuat sausnya. Kita masak sampai bumbunya matang. Nah, kalau udah kering seperti ini, kita akan tambahkan air, kemudian baru kita akan masukkan bahan berikutnya. Kecium nggak sampai sana? Aduh, ini aroma cabai itu memang luar biasa ya. Kalau bisa masak langsung sore ini dipraktekkan untuk buka puasa juga oke banget. Atau mungkin yang suka telat-telat bangun kalau sahur karena belum ada yang bangunin ya. Siapa tahu habis lebaran jodohnya datang. Ya, sekarang kita masukkan aja telurnya. Aku pakai 5 sih. Anggota keluarga aku tuh cuma berempat. Aku pakai 5 karena suka aja gitu tiba-tiba yang satu mau nambah. Jadi ya sudah, kita bikin. Kita aduk sebentar sambil kita kasih garam dan gula. Ngomongin soal telur ceplok, ingat nggak sih baru-baru ini kan ada telur ceplok yang viral banget tuh. Yang di Pontianak kalau nggak salah ya, telur ceplok dikasih bumbu, kecap dan juga gorengan bawang putih. Itu aja enak, jadi menurut aku telur itu nggak pernah ada salahnya. Selalu dibikin masakan apa juga jadi enak. Sudah matang nih, berarti sudah waktunya saya untuk menyajikannya. Nah, ini dia telur ceplok kecap manis, menu yang praktis untuk kamu ala Ami Zain. Jadi bisa langsung kamu buat nih untuk menu Ramadan kali ini. Mau tahu menu-menu spesial selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk!